Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Ashadi Ramadhani dengan NIM 2103 2104 2300 akan melakukan video tentang pembahasan G30 SPKI. Yang pertama adalah analisis terhadap pengkhianatan PKI. Baiklah, di sini mungkin kita sudah mengetahui tentang PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia. Ini juga mungkin adalah sejarah kelam yang ada di Indonesia, dikarenakan pada zaman G30 PKI ini pasti sudah terlintas di benak kita adanya pembantaian beberapa jenderal dan prajurit TNI yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia ini. Pembantaian ini terjadi karena adanya kegagalan partai atau ada kegagalannya tujuan dari PKI yang ingin ikut serta dalam mengembangkan komunis yang ada di Indonesia, yang hal ini sangat bertolak belakang atau sangat berlawanan dengan prinsip yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah kenapa PKI ini disebut pengkhianatan. PKI ini disebut dengan pengkhianatan sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yang berlandaskan dengan undang-undang dan Pancasila. Ternyata ada niat jahat dari kelompok tertentu yang ingin mengubah landasan dari Indonesia ini menjadi sebuah komunisme yang pasti sangat bertentangan dengan budaya yang ada di Indonesia. Adanya upaya kelompok tertentu dengan mengubah dasar negara Indonesia menjadi partai nasionalis atau Nasakom, yang sangat mendapat tantangan dari tokoh adat, tokoh agama, atau tokoh pendiri bangsa yang ada di Indonesia ini. Argumen saya tentang bangkitnya PKI dewasa ini adalah ini patut dikhawatirkan karena landasan komunisme yang ada pada saat dahulu itu saja sudah merusak nilai moral bangsa Indonesia. Apalagi PKI ini bangkit sekarang, ditambah lagi dengan pergaulan atau cara budaya Indonesia sekarang ini sangat rentan dipengaruhi oleh PKI ini. Namun itu bisa dihambat dengan cara berpikir kita masing-masing. Akan tetapi kita perlu juga harus ada pengawas atau harus ada badan yang mengawasi tentang oknum-oknum atau bibit-bibit yang akan muncul menimbulkan kebangkitan PKI di saat sekarang ini. Hal ini harus kita cemaskan karena ini akan bisa merusak budaya bangsa kita atau tidak bisa menghancurkan nilai moral yang sudah kita bangun sejak masa kemerdekaan Indonesia dahulu. Dampak yang ditimbulkan oleh PKI ini jika benar-benar muncul adalah kekuatan politik di Indonesia akan hancur karena dia berlandaskan dengan komunisme yang itu sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, bisa saja pembantaian itu terjadi terulang kembali karena jika tidak ada yang sesuai dengan ideologi mereka yang mereka kasih kepada kita, bisa tidak mungkin mereka melakukan hal yang sama kepada jenderal-jenderal kita dahulu pembantaian tersebut. Dan juga kondisi politik di Indonesia pun bisa jadi akan sangat tidak terkontrol karena adanya masuk PKI ini tidak serta-merta hanya memberikan landasan paham komunisme dia saja, melainkan dia bisa ingin ada keinginan lain seperti menguasai Indonesia, menguasai TNI, menguasai ekonomi dan segala macam yang ada di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan pun orang komunis itu tidak mempunyai adanya Tuhan.
Dan juga kalau kita diamkan PKI ini jika benar-benar muncul, dia akan mengumpulkan semua massa yang memiliki ideologi yang sama. Jadi mereka akan mulai dari satu persatu dan akan membuat suatu organisasi yang tidak kita ketahui, dan kan tidak mungkin dia akan menguasai Indonesia dengan paham yang dia miliki. Dan juga kita di Indonesia ini umat beragama, terutama mayoritas agamanya Muslim yang mempercayainya adanya Tuhan, dan mereka tidak ada yang percaya itu. Dan yang terakhir, orang-orang yang sangat berperan dalam kebangkitan PKI ini bisa kita telusuri, dan ada juga penelitiannya bahwa orang-orang yang tinggal mulai dari anak, istri, dan cucu, keponakan, dan segala macam. Dan juga orang-orang yang mudah dipengaruhi untuk kebangkitan ini rata-rata usianya di bawah 21 tahun, karena orang 21 tahun, di bawah 21 tahun ini kebanyakan belum mempunyai pola pikir yang luas. Jadi para orang yang ingin ke PKI ini muncul akan mendoktrin mereka, memberikan mereka paham. Jadi itu akan menjadi langkah awal mereka untuk membangkitkan PKI ini dengan mempengaruhi generasi muda. Dan kita sebagai generasi muda harus waspada dan harus mengubah pola pikir kita dan menanamkan nilai-nilai yang ada di Indonesia agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang demikian. Sekian dari penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menanyakan tentang bagaimana pandangan saudara tentang pengkhianatan G30S PKI di masa itu. Nah, menurut pandangan saya, pengkhianatan PKI ini yang kita kenal sebagai peristiwa 1965 itu ternyata sudah sebuah kelanjutan dari peristiwa sebelumnya. Nah, sebab sejak tahun 1924 Partai Komunis Indonesia sudah melakukan pengkhianatan untuk pertama kalinya di Hindia Belanda. Nah, partai ini berkembang dari sebuah organisasi beraliran radikal di Semarang dan lahir pada tahun 1921. Sejak saat itu, kelompok kiri ini sering melakukan kegiatan yang mengarah pada kebohongan. Apakah masih ada saudara? Terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.